Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat datang di CBH dan juga welcome bulan Maret. Memasuki 1 Maret yang ini seperti biasa kita tetap mengucap syukur tentunya karena kita masih bisa bernafas, masih bisa, mudah-mudahan sehat juga teman-teman semua. Dan tentunya ini akan menjadi bulan di mana kita akan menyambut pertandingan pertama tim nasional senior kita FIFA Series yang akan berlangsung nanti tanggal 27 Maret. Diawali dengan pertandingan menghadapi tim dari CONCACAF Saint Kitts and Nevis dan dilanjutkan antara Bulgaria dan juga Solomon Islands. Dan tentunya untuk mengantisipasi pertandingan-pertandingan tersebut kita akan melihat juga performa para pemain kita dalam edisi Rapot Abroad Mini. Kali ini kita akan bahas nggak banyak pemain dan kabarnya cukup bagus. Jadi mudah-mudahan ini pertanda bagus memasuki bulan Maret ini. Kita akan bahas dua pemain yang lagi, waduh luar biasa, naik terus karirnya, semangatnya untuk bisa menetap di Eropa, membangun karir ini kelihatannya mulai pelan-pelan semakin berbuah. Ya siapa lagi kalau bukan Kevin Dix dan juga Justin Hubner. Tapi sebelum kita ke sana, gue ingin mengupdate ada Adrian Wibowo. Ini juga menjadi pertanyaan dari banyak teman-teman. Gue baca juga aspirasi ataupun opini kalian ataupun apapun itu intinya. Ini adalah pemain Indonesia juga, mengawali debutnya di Gelora Bung Tomo ya, saat itu menghadapi Libanon. Walaupun belum bisa berbuat banyak, namun kita tetap akan membahas. Cuman memang belum ada kesempatan buat pemain satu ini karena kemarin atau baru saja tadi pagi jam 8.30 pagi timnya itu bermain melawan Dinamo Houston kalau nggak salah ya. Nah itulah intinya, LAFC, Los Angeles Football Club, menang memang 2-0. Tapi nama Adrian Wibowo tidak ada di DSP. Jadi belum ada kesempatan buat yang bersangkutan. Sudah 2 laga mengawali awal MLS musim ini. Sudah 2 pertandingan dilalui oleh LFC. Hasilnya cukup bagus memang. Tapi sayangnya untuk Adrian Wibowo sendiri belum berkesempatan untuk setidaknya masuk DSP, merasakan bagaimana ya bersama dengan Son Heung-min, dengan Hugo Lloris di musim ini. Ya musim lalu dia ada 1 kali 2 kali masuk DSP dan bahkan main, tapi ya kita belum tahu bagaimana nanti karirnya di tahun ini. Nah itu dari Amerika Serikat yang juga sedang berkonflik dengan Iran ya, tapi kita tidak mau bahas itu, kita tinggalkan sejenak ya konflik Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Kita akan fokus ke Rapot Abroad Mini kali ini. Nah untuk Kevin Dix sendiri semalam menang dengan timnya menang dengan skor 1-0 dan ini tentunya spesial karena yang mencetak gol adalah King Kev atau Kevin Dix. Tentunya melalui titik putih yang menjadi tupoksi dia, yang menjadi urusan dia, mengambil penalti luar biasa. Ini mungkin salah satu back paling subur di dunia mungkin saat ini ya. Sudah mencetak begitu banyak gol. Ya mungkin di sini agak gua sertakan statistiknya dan tentunya pertandingan yang berlangsung tadi malam menghadapi Union Berlin ini memang sangat penting, bukan hanya Kevin Dix yang sudah kembali dalam 2 laga terakhir selepas akumulasi kartu kuning, tapi juga membawa timnya Gladbach agak sedikit bagus. Ya tadinya peringkat 14 kurang lebih, sekarang peringkat 12 dan seperti yang gue bilang berkali-kali, patokannya adalah musim lalu. Musim lalu Gladbach itu finish peringkat 10. Jadi kita lihat setelah Dix masuk apakah sama, lebih turun atau lebih bagus. Ini kita tunggu yang pasti. Kita terus akan memantau ya bagaimana kiprah dari Kevin Dix ini yang naik pangkat dalam tanda kutip dari Copenhagen, Liga Denmark, Liga kasta kedua sepak kompetisi Eropa dan kemudian ke Bundesliga. Siapa tahu tahun depan dilirik sama Dortmund atau sama Leverkusen atau bahkan sama Bayern Munchen ya, the FC Hollywood. Nah, kalau Kevin Dix cetak gol ya Justin Hubner juga nggak mau kalah. Jadi luar biasa nih pemain belakang kita nih. Kalau gue lihat di roster abroad di kertas yang di depan gue, ini banyak kan pemain belakang semua nih. Memang nggak ngerti kenapa ya, baik pemain Indonesia maupun juga pemain yang diaspora ini atau yang merumput di luar negeri ini rata-rata pemain belakang nih yang ada. Dan kali ini Justin Hubner juga bukan hanya bermain bagus, bukan hanya solid dalam bertahan, walaupun kebobolan 2 gol. Jadi menang 3-2 nih ya, klubnya Fortuna Sittard menghadapi tim kuat. NEC Nijmegen ini kuat sekali musim ini. Kemarin pun di pekan sebelumnya saat menghadapi Martin Paes, Ajax, ya mereka berhasil menahan imbang loh. Jadi nggak gampang juga nih. Mereka lagi accelerate.
itu berhasil Fortuna Sittard mencuri 3 poin away dari kandang NEC Nijmegen. Dan yang bikin spesial adalah El Preman, gila-gila benar luar biasa, mencetak gol kemenangan match winner. Dua pemain kita, pemain belakang kita mencetak gol-gol kemenangan bagi klubnya masing-masing di pekan ini. Jadi awal yang gue bilang tadi, awal Maret ini kelihatannya cukup cerah, mudah-mudahan juga cerah terus buat tim nasional kita dan para pemain yang sering kita ulas. Dan ini merupakan catatan gol kedua buat Hapner musim ini, luar biasa. Satu assist juga dia sudah ciptakan. Dan kebetulan, nah ini sebelum kick off persis, gue ngobrol dengan salah seorang rekan gue, kebetulan berprofesi sebagai dokter. Ini kita tebak-tebakan kira-kira Hapner dimainkan sebagai posisi apa. Gue bilang CB kiri. Kenapa? Karena di pekan sebelumnya pun dia dimainkan sebagai CB kiri. Ini adalah posisi favorit dia, dimain sangat nyaman. Bahkan komentatornya dalam bahasa Inggris pun mengatakan he plays calmly, he plays more comfortable sebagai CB kiri. Jadi memang kelihatannya ya semakin menemukan adonan dari seorang Hapner ini sebagai CB kiri yang andalan, yang jempolan, dan usianya masih sangat muda. Jadi kasarnya selama 10 tahun ke depan rasa-rasanya kita cukup tenang untuk posisi sebagai CB kiri. Dan bukan hanya soal itu, tapi juga progres dia secara mentality. Jadi mungkin lama-lama julukan El Preman ini harus diganti juga nih, El Kalem atau El Precise atau apalah. Karena musim ini kalau kita lihat di Fortuna Sittard, dialah satu-satunya pemain yang dapat kartu merah. Dan kita masih ingat pelatihnya marah besar ke dia dan mengatakan sesuatu yang kalau nggak salah dibilang tolol atau apa segala macam. Dan banyak netizen kita yang panas dan bangga bisa nyerbu pelatihnya. Nah inilah ketololan massal yang dibanggakan. Kalau gue mikir loh, harusnya malah bersyukur ya. Ada orang yang mengingatkan, memberitahu yang bagus, dan kita lihat hasilnya. Sekarang dia jadi nggak lebih reckless, nggak lebih ceroboh, lebih firm, lebih disiplin. Jadi ternyata dia memang punya potensi, seperti juga para pemain lainnya yang kalau ketemu pawangnya, pelatih yang bagus, dia bagus. Berarti memang asalnya bagus, hanya belum ketemu pelatih yang bagus. Mungkin kalau gue bisa contohkan seperti Vinicius Junior, ya bengal kesannya segala macam, tapi ketemu Ancelotti langsung begini dan langsung berkembang, langsung bagus dan bisa memberikan kontribusi. Demikian juga dengan Justin Hapner. Jadi ya ada Justin Hapner yang juga sudah firm di sana, kemudian juga ada Kevin Dix yang di sana, dan tentunya juga kita nanti akan menyambut sore ini sekitar jam 8-an selepas buka puasa nih ada dua kiper hebat Indonesia yang bikin pusing John Hartman akan menemani buka puasa teman-teman semua, yaitu Emil Laudero dan Ajax akan tampil selepas maghrib ini. Nah kalau memang nanti ada memungkinkan, mungkin gua akan live reaction. Kalau enggak ya kita nonton bareng-bareng. Yang pasti last but not least ya, kita akan bahas juga ada pemain depan. Ini penutupnya. Kalau pemain belakang kita semuanya berkembang, kiper kita juga kita tahu, aduh yang mana ya, Emil atau Ajax. Tidak demikian di depan ya, selain Miliano Jonathans, tapi ada dua pemain yang mungkin challenging bahasanya lah gitu, yaitu Ramadan Sananta dan Ole Romney. Ini akan menjadi penutup di edisi kali ini, di mana Ramadan Sananta berkali-kali gue mengatakan, ketika gue mau konten itu biasanya gue nonton, gue lihat secara detail, itu kelihatan dia sangat tidak nyaman menurut gue. Ya tentu bisa aja pemainnya mengatakan gue biasa aja gitu. Beda ketika dia main di Indonesia, terutama di PSM Makassar, dan ya awal-awal dia sempat cetak 1-2 gol, tapi lama-lama mulai kelihatan kesulitan, dan gak kelihatan chemistry di DPMM ya, di Liga Malaysia. Dan akhirnya sepanjang tahun ini dia hanya mendapatkan starter 2 kali, tanggal 3 dan tanggal 11 Januari kalau nggak salah. Intinya hanya 2 kali di awal tahun, sisanya dia selalu masuk dari bangku cadangan di Liga Malaysia gitu. Dia hanya dicoba sebagai starter, memang ada di luar Liga Malaysia itu di Piala Malaysia. Sisanya kalau di Liga ini yang menjadi panggung utama di Liga Malaysia atau di PMM tentunya klubnya, ini dia kelihatannya semakin tergeser, dan ini tentunya menjadi menjadi tantangan buat dia untuk bisa mengembalikan minute play-nya, karena tentu ini menjadi patokan juga buat John Hartman, salah satu patokan untuk memanggil pemain. Dan demikian juga dengan Ole Romney. Kemarin Oxford United mendapatkan kemenangan yang sangat penting dalam upaya mereka untuk memperbaiki posisi dari zona merah, dari zona degradasi. Mereka memang meraih kemenangan yang sangat penting, 2-1 dari WBA, West Bromwich Albion. Tapi sayang oleh Camat, cadangan mati, tidak dimainkan sama sekali. Dan ini seperti biasa menjadi pattern, kalau pemain tersebut nggak dimainkan, klubnya main bagus, ya pasti dikasih reward yang pemain bagus tadi memberikan kemenangan. Minggu depan mungkin kemungkinan besar Ole akan kembali tidak dimainkan, kemungkinan besar ya. Tapi ya tentu kita berharap tetap ada kesempatan dan dia bisa membuktikan dan bisa pecah telur, mencetak gol setidaknya musim
ini. Alright teman-teman semua, kita tunggu lagi para pemain yang akan mulai merumput di malam hari ini untuk bahan rapot abroad besok. Tentunya seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat. Semuanya selamat, terutama teman-teman kita yang ada di Timur Tengah. Stay safe dan adios.